البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitabul ilm yang diambil dari kitab Sahih Bukhari yang disyarah oleh Syekh Al-'Allamah Zaid bin Hadi Al-Madkhali asbahullah. Kata beliau halaman 13 bagian tengah itu yang punya kitab disimak. Haqqan innal jahila bihajah ila an yata'allama kaifa ya'budullah tabaraka wa ta'ala. Kata beliau, memang sepantasnya dan memang benar bahwasanya orang bodoh itu sangat perlu untuk dia mempelajari bagaimana caranya dia beribadah kepada Allah Ta'ala dengan ibadah yang benar. Karena kalau cuma bermodalkan ibadah, banyak orang yang ibadah tapi belum tentu ibadahnya diterima. Mungkin karena kebodohan yang ada pada orang yang beribadah tersebut sehingga tidak ikhlas dalam beribadah, atau tidak mencocoki sunnah Rasulullah SAW sehingga tidak diterima. Karena al-ibadah la tuqbal illa bisyartain. Karena ibadah itu enggak diterima kecuali dengan berapa syarat? 2 syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas. Jadi ketika beribadah kepada Allah Ta'ala mengharapkan pahala dan wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua adalah al-mutaba'ah, yaitu sesuai mencocoki sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu perlu ilmu. Kalau ilmu tidak dia miliki, mungkin aja dia beribadah karena riya, sum'ah, atau karena biar viral, atau biar dipuji oleh manusia, atau dia mengandalkan hanya fokus ikhlas karena Allah, tapi ibadahnya yang dia inginkan tadi itu tidak mencocoki ajaran syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti banyak orang yang tersaksikan, mereka banyak mengucapkan kalimat tauhid, ya kan? Semangat ketika mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi mereka ketika mengucapkan ucapan tersebut, niat mereka ibadah, namun karena enggak ada dalilnya membatasi sekian ratus kali pada malam-malam tertentu, akhirnya apa amalannya? Tertolak. Amalannya tertolak. Makanya kalau orang beramal tanpa ilmu tentunya apa? Sangat berbahaya sekali. Pantunnya Hizam, na'am ahsanta barakallahu fiik. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalannya tertolak, tidak diterima. Kita lihat di sini. Wa man a'tahu Allah syai'an min ilmi fi amasil hajah ila ziyadah liyakuna imaman linnas wa liyakuna hujjatan kama kana Rasulullah SAW hujjah. Artinya, dan barang siapa yang Allah telah berikan padanya sedikit daripada ilmu, dia masih apa? Masih sangat-sangat memerlukan tambahan lagi agar dia bisa menjadi seorang imam panutan. Panutan untuk manusia, suri tauladan, dan agar dia menjadi barakallahu fiik, bisa argumen atau hujjah. Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW yang beliau adalah hujjah argumen, dalam artian beliau tidaklah mengucapkan kecuali dengan wahyu yang Allah telah wahyukan kepadanya. Itu pun beliau minta tambahan, meminta tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma. Di awal-awal kemarin itu kan Imam Bukhari
berdalilkan dengan bab fadlil ilmi, di antara dalil yang kedua apa? Wa qul rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah untuk diriku ilmu. Jadi minta tambahan ilmu. Kita lihat, qala Allah azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai segenap manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah datang di hadapan kalian burhan, yaitu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Rabb kalian. Wa anzalna ilaikum nuran mubina, kemudian kami turunkan di hadapan kalian cahaya yang nampak dan jelas, yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Fal burhanu huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Lihat itu kata Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali Allah, fal burhanu huwa Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka burhan di sini adalah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Li'annahu hujjatun sati'atun. Dikarenakan beliau adalah apa? Hujjah yang sangat jelas dan gamblang. Dan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini syariat yang sangat murni, jernih, putih, terang-benderang. Orang kalau berseberangan dengan syariat tersebut, sengaja menyeleweng, menyelisihi, maka apa? Balasannya halik, kebinasaan, halakah. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, taraktukum ala misl bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas syariat yang putih terang benderang, syariat Al-Quran wa Sunnah. Maka barang siapa yang menyeleweng dari syariat tersebut, apa kata Rasulullah SAW? Nah, melainkan orang tersebut halik, binasa. Wal'iyadzubillah. Kita lihat lagi. Ja'a bil ilmi syar'i. Nabi kita Muhammad SAW datang dengan ilmu syar'i, alladzi tajalla fihi al-awamir litamtasil. Yang mana ilmu syar'i tersebut semakin nampak jelas. Nampak jelas, gamblang. Perintah-perintah beliau jelaskan, litamtasila, agar bisa diamalkan. Wa fin nawahi, dan juga pada larang-larangan. Tujuannya apa? Barakallahu fiik, litustanab, agar bisa dijauhi. Jadi perintah-perintah diperjelas dengan ilmu syar'i tadi agar bisa apa? Tumtasal, diamalkan. Kemudian nawahi, larangan-larangan pun diperjelas juga agar apa? Litustanab, agar bisa dijauhi. Wa bayanul halal wal haram, dan juga maksudnya apa? Menjelaskan halal haram. Wasail ahkam, dan semua hukum. Liyumtasal dzalika kullu, agar semua itu diamalkan, dikerjakan. Disimak kitabnya ya, agar semuanya dikerjakan, diamalkan. Jadi menunjukkan bahwasanya apa? Benar-benar sempurna syariat Islam ini. Sampai permasalahan qada'il hajah saja, buang air besar, buang air kecil, ya kan? Bersuci. Nah, itu semua pun dibahas. Bahkan masalah adab-adab yang sekecil apapun, masalah menguap, harus tutup mulutnya ketika menguap misalkan, ketika bersin, ya kan, dia baca apa? Tashmid, ya kan, itu semua dibahas. Bayangkan, sekecil itu pun menunjukkan bahwasanya agama Islam ini benar-benar sempurna. Kita lihat, wa hakadan nurul mubin. Nah, ini tafsirannya, dan demikian juga nurul mubin huwal Qur'anul Karim. Jadi telah datang di hadapan kita Nabi sebagai panutan kita, suri tauladan kita, yaitu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian datang juga setelahnya, dalam artian selain itu pun apa? Hujjah, argumen, yaitu Al-Qur'an Al-Karim, nurun mubin. Fahuwa nurun yuhtada bihi. Maka Al-Qur'an itu adalah cahaya yang diambil petunjuk dengannya, wala hidayah illa bihi. Tidak ada petunjuk atau hidayah kecuali dengannya. Wa bil wahyi tsani, dan dengan wahyu yang kedua, ala wahyas sunnatul karimah, yaitu as-sunnah, Al-Qur'an dan as-sunnah. Ini bantahan untuk siapa ini? Bantahan untuk jamaah apa? Ingkar sunnah, Al-Qur'aniyun. Lihat ini, jamaah ingkar sunnah, JIS, jamaah ingkar sunnah. Lihat, kata beliau, na'am wala hidayah illa bihi wa bil wahyi tsani. Tidak ada hidayah kecuali dengan Al-Qur'an dan dengan wahyu yang kedua. Apa yang kedua ini maksudnya? As-sunnah. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah.
Ketahuilah, sesungguhnya aku diberi Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya. Apa yang semisalnya maksudnya? As-sunnah. Kemudian lihat ini, kata beliau, ala wahiyya as-sunnatul karimah, yaitu as-sunnah al-karimah. Adapun Al-Quraniyun, yang kata mereka, nahnu naktafi bil Quran wala nubali bis sunnah, kata mereka. Kita mencukupkan yang ada dalam Al-Quran, enggak peduli dengan as-sunnah. Ini bahaya, salah. Karena betapa banyak dalil yang global dalam Al-Quran. Rinciannya di mana? Rinciannya di dalam as-sunnah. Seperti gerakan-gerakan salat 5 waktu, ya kan? Kadar takaran ukuran zakat di mana dijumpai? Dalam as-sunnah. Manasik haji umrah di mana dijumpai? Dalam as-sunnah. Sehingga ini luar biasa faedah ini. Jadi tidak ada hidayah kecuali dengan Al-Quran dan wahyu yang kedua, yaitu as-sunnah. Lidah, oleh karena ini, fa innallaha tabaraka wa ta'ala arsala rusulahu bil ilmi syar'i mubasysyirin wa mundhirin. Oleh karena ini Allah Ta'ala mengutus para rasulnya dengan ilmu syar'i. Ingat-ingat, ilmu syar'i itu bukan ilmu duniawi, tapi ilmu yang mengarahkan, menghantarkan pemiliknya barakallahu fi kepada akhirat, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mubasysyirin wa mundhirin, dalam keadaan mereka memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan. Wa khatamahum nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khatamahum nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi akmal syariah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup mereka dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi akmal syariah, dengan syariat yang paling sempurna, wa aisarha, dan juga yang paling mudahnya, wa ashaliha, dan yang paling gampangnya. Paham ya? Jadi bukan hanya Al-Qur'an, tapi di samping itu Allah Subhanahu wa taala juga barakallahu fiik menutup mereka semuanya para nabi dan rasul dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membawa syariat yang paling sempurna, paling mudah, paling gampangnya. Inna dina yusrun wa lan syadad hadzal din illa ghalabahu. Artinya agama ini mudah sebenarnya, tidak ada yang membebankan diri dalam agama ini kecuali yang akan terkalahkan. Dalam artian semuanya dilaksanakan sesuai kadar kemampuannya. Li'annahu akhirur rusul, dikarenakan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhir daripada para rasul yang ada. Wa ummatuhu akhir umam, dan umat beliau alaihi wassalam adalah umat yang paling terakhir. Kama fis sunan, sebagaimana datang dalam as-sunan, antum tufuna sab'ina ummatan antum akhiruha wa akramuha 'ala Allah azza wa jalla. Kalian itu adalah penyempurna 70 umat. Kalian itu yang paling terakhirnya dan yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, walaupun umat belakangan, nanti hari kiamat yang paling depan, kata Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih? Nahnul akhirun as-sabiquna yaumil qiyamah. Kita ini orang-orang belakangan, tapi nanti hari kiamat yang paling depan, yang duluan daripada umat-umat yang lainnya. Jadi nanti ketika manusia masuk ke dalam surga, pertama kali dari kalangan nabi dan rasul, itu jelas. Dari kalangan umat siapa yang pertama kali masuk surga? Umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat, terakhir tapi nanti yang pertama. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ilmi syar'i, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan ilmu syar'i. Wan nasu fi dhulumatil jahl, lihat. Dan manusia berada pada kegelapan kebodohan, lihat. Naam, wasu'il ghiwayah, dan berada dalam apa? Jeleknya kesesatan. Ini pada asalnya seperti itu, barakallahu fiik. Makanya, pada asalnya manusia itu dzalum jahul, ya kan? Dzaluman jahula. Suka berbuat kedzaliman, jahul dan bodoh pada asalnya. Makanya perlu yang namanya apa? Belajar. Sebagaimana kemarin kita lewatkan penukilan kalam Imam Syafi'i, pantun yang bagus sekali disebutkan diwannya itu apa? Ta'allam fa innal mar'a la yuladu 'aliman. Ya kan? Belajarlah, karena enggak ada seseorang itu dilahirkan langsung berilmu. Kemudian apa kata beliau? Falaisal mar'u. Falaisal 'alim kaman huwa jahil. Apa lafaznya kemarin itu? Naam, falaisa akhwa ilmin kaman huwa jahil. Maka tidaklah orang yang dia itu punya ilmu seperti orang yang bodoh. Ya, jadi beda. Nah, itu bagus sekali pantunnya itu. Ta'allam fa innal mar'a la yuladu 'aliman. Belajarlah karena seorang itu tidaklah dilahirkan dalam kondisi berilmu. Falaisa akhu ilmin kaman huwa jahilu, maka tidaklah sama saudara yang berilmu dengan orang yang bodoh.
Karena apa? Nah, kalau orang berilmu dia berjalan dengan cahaya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dengan kegelapan. Waliyadzubillah. Makanya Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, beliau pun juga memiliki ucapan yang sangat bagus itu. Siapa yang hafal ucapannya itu? Kama huwa ma'lum annal ilma nurun wa anna iblis yuhassirul insan idfa'an nur liyatamakkana minhu fi dhulmah wala dhulmata wala dhulmata ka dhulmatil jahl wala dhulmata ka dhulmatil jahl. Artinya apa barakallahu fiik? Ibnu Jauzi rahimahullah beliau mengatakan kama huwa ma'lumun annal ilma nurun, sebagaimana sudah diketahui bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Wa anna iblis yuhassinu lil insan itfa'an nur. Iblis berusaha menghias-hiasi di hadapan manusia untuk memadamkan cahaya tadi. Liyatamakkana minhu fid dhulmah. Tujuannya apa? Agar semakin bisa mampu untuk menenggelamkan manusia dalam kesesatan, dalam kegelapan tadi. Wala dhulmata ka dhulmatil jahl. Dan tidak ada kegelapan seperti kegelapan kebodohan. Jadi orang kalau berada di dalam kebodohan, itu ibaratnya orang berada dalam kegelapan. Waliyadzubillah. Mafhum? Sehingga teruslah termotivasi untuk mempelajari ilmu syar'i, ilmu Al-Quran was sunnah. Sedikit demi sedikit tidak masalah, tapi yang paling terpenting itu adalah istimrarnya, continue. Al-qalilud daim khairun minal katsiril munqati'. Al-qalil ad-daim khairun minal katsiril munqati'. Sedikit tapi istimrar, continue, itu jauh lebih baik daripada banyak tapi terputus-putus. Mafhum? Al-qalilud daim khairun minal katsiril munqati'. Al-yauma syai'un wa ghadan misluhu. Sekarang sedikit, besok yang semisalnya. Kita lihat dikit lagi, perhatikan. Fa anqadallahu bima jaa bihi man syaa'a min khaliqatihi minal arab wal ajam wal qasi wad dani illa man aba. Kemudian mulailah Allah Ta'ala entaskan, Allah Ta'ala selamatkan dengan apa yang telah didatangkan dengannya, itu Al-Quran, As-Sunnah. Siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki dari kalangan makhluknya, baik dari kalangan Arab, orang ajam, baik orang yang mulia atau orang yang rendahan. Nah, maksudnya yang ingin mempelajari ilmu syar'i ya, illa, kecuali man aba, kecuali orang yang enggan. Jadi pada asalnya diselamatkan dari kegelapan kebodohan, kegelapan siksaan api neraka, dientaskan menuju apa? Cahaya surga, cahaya ilmu. Kecuali orang yang enggan. Kita lihat siapa yang enggan. Wahum man qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi haqqihim, mereka itu adalah orang-orang yang Rasulullah SAW mengucapkan tentang hak mereka, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannata wa man 'asani faqad aba. Perhatikan itu, artinya semua umatku pada asalnya mereka semuanya itu masuk surga, lihat, masuk surga semuanya, illa, kecuali man aba, orang yang enggan, kecuali orang yang enggan masuk surga. Jadi ada orang yang enggak mau masuk surga itu loh. Aneh sekali kan? Siapa orang tersebut? Kita lihat. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Qala, Rasulullah SAW mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang mentaati aku niscaya dia akan masuk surga. Wa man 'asani faqad aba, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, sungguh dia telah enggan. Jadi orang yang enggan masuk surga itu adalah orang yang bermaksiat kepada Rasulullah SAW, tidak mentaati, tidak menjalankan syariat yang Rasulullah ajarkan. Mafhum? Dan masih banyak ancaman-ancaman yang lainnya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Ya kan? Hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisih perintah syariat Rasulullah SAW. Akan ditimpa badannya suatu fitnah, bala, bencana, musibah, atau akan ditimpa badannya adab yang pedih, ancaman. Ancaman berikutnya, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Artinya, dan barang siapa yang berpaling, meninggalkan, menyelisih apa yang didatangkan, yang dibawa oleh Rasulullah SAW, lihat. Paham ya? Nah, justru mengikuti jalannya selain jalannya para mukminin. Dijelaskan al-mufassirun, jalannya para mukminin adalah jalannya para
sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Malah ngikutin jalannya selain jalannya kaum mukminin. Akhirnya apa? Nuwallihi ma tawalla. Allah taala pun berpaling dari orang-orang tersebut sebagaimana mereka berpaling. Wa nuslihi jahannam. Paham ya? Dan akhirnya Allah taala campakkan mereka dalam neraka jahannam wa sa'at masira. Yang mana neraka jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Sebabnya apa? Wa man yushaqiqir rasul. Menyelisih jalannya Rasul. Mim ba'di ma tabayyana al-huda. Setelah datang petunjuk. Bukannya bodoh loh dia, ilmu ada, petunjuk ada, hujjah di hadapannya, argumen di depannya. Tapi justru dia malah memilih jalan yang batil, jalan kesesatan. Waliyadzubillah. Allahumma sallim salam kita berikan lagi. Wa ja'atil ayatul Qur'aniyah tusayyid na'am bil ilm wa tubayyin fadlahu. Dan sungguh telah datang ayat-ayat Quran yang mulia, yang memberikan sanjungan dan juga pujian terhadap ilmu, wa tubayyin dan menjelaskan fadlahu, keutamaannya, wa tahassul ummah alaih dan memberikan motivasi dorongan kepada umat untuk apa? Berilmu. Wala syakka anna al-uqala'ahum man yuraghibuna fima raghabahullahu fih. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya orang-orang yang berakal, mereka adalah orang-orang yang memberikan motivasi terhadap apa-apa yang Allah Taala perintahkan atau Allah Taala motivasi dengannya. Wa yurahibuna ma rahaballahu min. Dan mereka adalah orang-orang yang menakut-nakutin sesuatu yang Allah Taala takut-takutin mereka. Maksudnya menakut-nakutin ini maksudnya agar takut dengan apa? Ngerinya ancaman neraka. Paham ya? Ngerinya adab Allah Subhanahu wa taala seperti itu. At-targhib at-tarhib. At-targhib motivasi dorongan, tarhib itu memberikan apa? Orang itu takut. Takut dengan adab atau semisalnya. Kita lihat sini. Wa yaqbaluna ma ja'a bihi nabiyyuhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka itu adalah orang-orang yang menerima apa yang dibawa oleh nabi mereka, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Minan nasaih wa targhib fil ilm, berupa nasihat-nasihat dan motivasi dorongan dalam hal ilm. Wa annahu la hayata lil bashariyah illa fi dhillil ilm syar'i. Masyaallah, lihat ini. Dan bahwasanya tidak ada kehidupan bagi manusia illa kecuali fi dhillil ilmi syar'i, di bawah naungan ilmu syar'i. Apa perkataan ulama mengenai hal ini? Walaulal ilmu apa? Lakana nasu kal bahaim. Kalau seandainya bukan karena ilmu, niscaya manusia itu bagian binatang ternak, lihat. Karena apa? Enggak ada yang ngatur gitu loh. Paham ya? Nah, enggak ada yang ngatur, tidak ada yang ngatur kemudian seenaknya. Oleh karena itu ilmu sangat diperlukan. Lihat ini. Wa annahu la hayata lil bashariyah illa fi dhillil ilmi syar'i. Makanya kalau ada ilmu, dipelajari itu ilmu, dipahami, sempatkan waktunya untuk mengkaji, memperhatikan, memahami, mengamalkan. Jangan cuman siangnya main, malam tidur. Ya kan? Nah, kalau teman malamnya tidur, siangnya main, itu bagaimana? Ibaratnya dalam pantun itu bagaikan apa? Binatang ternak. Pantunnya antum hafal pantunnya? Idza kunta famautuka hayat min hayatika da'im. Famisluka di dunia. Naam, itu sering dinukilkan itu ya. Memang beda-beda lafadznya, makanya sama. Beda-beda lafadznya untuk memberikan motivasi itu. Idza kunta la taqra'u wa la anta fahimu, famautuka khairun min hayatika da'imu. Naharuka la'ibun lailuka na'imu, famisluka fid dunya ta'ishul bahaimu. Artinya jika kamu tidak mau baca, enggak mau belajar maksudnya, wala anta fahimu, enggak mau memahami juga. Sudah enggak mau belajar, enggak mau memahami juga. Paham ya? Nah, naharuka la'ibun, siangnya main-main. Lailuka na'imu, malamnya tidur. Famisluka fid dunya ta'ishul bahaimu. Maka permisalanmu hidup dunia itu bagaikan hidupnya binatang ternak. Paham ya? Makanya seperti awal tadi apa? Famautuka khairun min hayatika da'imu. Maka ibaratnya itu matimu lebih baik daripada hidupmu itu. Karena apa? Karena kalaupun hidup enggak bermanfaat gitu kalau model seperti itu. Terus bagaimana? Ya siaplah belajar, mengkaji, memahami, ya, mengamalkan, membaca, itu penting sekali. Yang terakhir perhatikan baik-baik itu,
wala tatibul haya illa bidzalik, dan tidaklah kehidupan akan tenang tentram kecuali dengan ilmu syar'i. Wala tas'adul mujtama'at wal dan masyarakat serta umat tidak akan pernah bahagia illa bil ilmi syar'i, kecuali dengan ilmu syar'i. Mahma utu minal quwwah, walaupun bagaimanapun mereka memberikan seluruhnya berupa kekuatan, min mata'il hayatid dunya, dari perhiasan dunia. Lihat, memberikan apa yang mereka upayakan, yang mereka curahkan, yang mereka keluarkan berupa kekuatan, harta, kemudian keindahan dunia. Fahayatuhum bil ilmi syar'i, maka hidupnya mereka dengan ilmu syar'i, wa bidunih, dan tanpa dengan apa? Dengan hanya semata-mata perhiasan dunia tadi. Fahayatuhum bil ilmi syar'i wa bidunih, maka kehidupan mereka dengan ilmu syar'i dibandingkan yang tanpa ilmu syar'i, la hayatus sahihah, maka tidak ada kehidupan yang sahihah kalau seandainya tanpa ilmu syar'i. Maka kehidupan mereka dengan ilmu syar'i itu tentunya lebih tenang, lebih tentram. Wa bidunih, dan tanpa ilmu syar'i, la hayatun sahihah, tidak ada kehidupan yang benar. Bal hayatus syiqa, bahkan apa? Kehidupan yang sengsara, wal iyadu billah. Karena kalau cuma mengandalkan harta bisa habis. Kalau mengandalkan tahta bisa lengser. Kalau mengandalkan wanita pun bisa mati, dan juga barakallahu fiik, tidak indah lagi sebagaimana awal permulaan. Sebagaimana sebutkan nasihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada Kumail bin Ziyad. Bagus sekali nasihatnya. Ya Kumail, wahai Kumail, panjang nasihatnya, cuplikan yang di akhir. Jadi Ali bin Abi Thalib menasihat kepada Kumail bin Ziyad rahmatullah alaih dengan nasihat yang bagus sekali. Apa nasihatnya? Siapa yang ingat kemarin yang sudah tak sebutkan itu? Apa? Ya Kumail, al-ilmu khairun minal mal, li'anna al-ilma yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta, karena ilmu yang akan menjaga dirimu, sedangkan engkau yang menjaga harta. Wallahu a'lam bissawab. Yang kita ambil, barakallahu fiik, nasallaha as-salamata wal afiyah, walhamdulillahirabbil alamin.